Assalamualaikum guys, and welcome back to my channel Isabella God number 1. Apa khabar guys? Aku rasa ini adalah channel yang video-video yang perbahasan aku yang paling durasinya panjang, mungkin 40 minit lebih aku akan membahas. Dan semuanya aku sudah tulis. Ada 14 atau 15 topik yang kita akan bahagikan di dalam video ini guys. Full perbahasan. Aku harap kalian stay tune dengan perbahasan apa yang aku buat. Dan sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe this video. Dan kalian boleh makan-makan dulu guys, minum air sambil layan untuk full perbahasan aku untuk dalam video ini. Yang topik pertama pengenalan, sembang semua aku akan bahas. Semuanya 15 topik sehinggalah habis dalam video ini guys. Okay? Jadi guys, sebelum tu komen pendapat kalian untuk di dalam perlawanan ini. Aku tahu apa yang terjadi. Kita akan bahas dengan lebih detail, lebih panjang dengan apa yang kita inginkan. Kita introkan dulu dengan pengenalan kita. Yang pertama pengenalan, yaitu apa khabar guys? I'm Bola God. Hari ini aku akan membahas untuk di dalam perlawanan ketiga untuk putaran ketiga, yaitu Indonesia menentang Bahrain guys. Dan jadi yalah, prediction aku sudah gagal. Aku tak prediction 2-0 tapi 2 sama guys. And start up, kalian boleh nonton video aku memang panjang. Aku yang bahas semua video dengan durasinya panjang kerana untuk bagi kalian memahami dan lebih panjang. Okay, intro aku guys. Intro aku sebiasa guys. Channel ini kan channel provokasi. Channel ini bukan channel yang mengadu domba. Channel ini menyatukan untuk seluruh penduduk di seluruh dunia untuk menonton bola sepak bersama-sama. Hindari negatif, stay positif. Sentiasa bersama guys. Karena Bola God is only one and around the world guys. Okay, let's go pengenalan kita guys. Dan seterusnya guys, yang kedua guys adalah topik kedua, yaitu sembang semasa guys. Sekarang ni update yang terkini guys untuk timnas Indonesia. Kita kedatangan pemain yaitu Kevin Dix, yang dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Yang baru saja semalam aku sudah bahas, pagi tadi beliau sudah tiba di Jakarta. Sekarang ni mungkin beliau tengah menginap di hotel, maybe something. Dan aku mengharapkan kalian semua stay tune dengan update terkini untuk timnas Indonesia sekarang ini. Kevin Dix, dan dikabarkan Emil juga sekarang ni tengah dalam on the way to Jakarta sekarang ini. Dan bagi aku ada Emil dan Kevin adalah pemain yang aku rasa sesuai untuk timnas Indonesia. Kalau kita lihatkan sekarang ni adalah progress sekarang untuk timnas Indonesia sekarang ni, kita ada dua pemain yang sudah didaftarkan, yaitu Emil dan Eliano yang baru saja debut dalam perlawanan semasa Indonesia sekarang ini. Dan mereka baru dilakukan debut, tapi debut mereka berakhir dengan seri lah. Dan ini adalah peluang yang bagus guys untuk kita dapatkan lagi. Yang aku mahukan dapatkan adalah penyerang guys. Kita masih lagi tiada penyerang murni. Yang kita dapat adalah Kevin dan Emil, goalkeeper second. Dan Kevin bermain posisi mana guys? Midfield ke? Aku rasa midfield boleh. Dia sama dengan Eliano guys. Kevin dengan Eliano. Kevin ni bermain di FC Copenhagen guys. Sekarang dia bermain di Kasta 3 Eropa, iaitu Conference League. Dulu mereka main di Champions League, sekarang dia main Conference League. Dan ya, dia Liga Denmark. Dan ini adalah peluang untuk kita membawa beliau dan untuk memperbaiki di bahagian tengah kita guys. Beliau bermain di tengah, aku rasa tiada masalah guys. Dan itu adalah sembang semasa guys, update terkini. Emil juga goalkeeper untuk second choice guys untuk Martin Paes. Karena kalau aku lihatkan untuk game nanti Martin Paes sepertinya mungkin perlukan backup juga. Aku rasa Emil is the best perfect choice untuk timnas Indonesia untuk mendapatkan. Dan ya, banyak lagi guys untuk aku sembang semasa sekarang ni. Dan kita ada juga pemain-pemain yang dalam proses. Ya, Mauro Zistra masih lagi, belum lagi guys, dalam proses lagi. Mauro Zistra, Jairo, dan banyak lagi lah player-player. Million dalam proses. Dan Ole Romeni aku nggak tahu guys, adakah beliau akan dapat Ole Romeni. Tapi well, itu saja guys untuk proses atau sembang semasa. Ini topik yang kedua guys. Tadi pengenalan, ini topik yang kedua, yaitu sembang semasa sekarang ini. Yang aku boleh katakan Kevin, Emil, dan ada pemain-pemain yang dalam kita punya senarai sekarang ini guys ya. Okey, aku dah check dah. Seterusnya kita terus dengan topik yang ketiga guys,
iaitu coach dan pemain-pemain timnas Indonesia guys. Okay guys, kalau kalian tidak tahu guys, untuk coach menentang Bahrain ya, coach Bahrain ni guys yang menentang Indonesia ini adalah coach yang baru dilantik guys. Baru tahun ni beliau dilantik 2024, dan beliau ada rekod guys, iaitu 1 kekalahan. Mereka kalah dengan Jepang sebelum ini, dan mereka ada seri juga 2, dan ada 3 kemenangan. Dan bagi aku coach Bahrain yang ini, aku rasa mungkin dia tahu guys untuk kelemahan timnas Indonesia dan pemain Indonesia. I know. Dan Bahrain juga bawa coach yang aku rasa memang betul-betul foto ni memang lebih bagus, dan pengalaman beliau juga mungkin dapat membantu timnas Bahrain. Dan coach Shin Tae-yong adalah coach yang sekarang ni memang betul-betul bagus untuk timnas Indonesia sekarang ni. Dan sekarang ranking Indonesia sekarang 129. Kita teruskan dengan pemain yang kalian mungkin kenal lah pemain ni, iaitu Ali Madan guys. Ali Madan ni adalah pemain yang tumpuan guys. Memang beliau adalah pemain yang boleh katakan ibaratkan pemain yang terbaik lah untuk timnas Bahrain sendiri. Ali Madan, beliau adalah pemain yang terbaik, dan bagi aku ada few player of Bahrain yang aku rasa mungkin akan berbahaya guys, dan sampaikan kita pun seri. Jadi memang kita perlu berhati-hati lah. Kalau untuk pemain tumpuan mungkin ramai guys, iaitu Miss Eliano juga, Miss dengan Eliano adalah pemain yang mungkin akan debut di dalam perlawanan ini guys. Okay, kalau ikutkan guys rekod kita bertemu dengan Bahrain ni guys, kita pernah kalah 10-0, kalah 2-0, dan kita pernah menang juga. Tapi yang rekod 10-0 tu guys, kita kalah di rumah mereka itu guys, itu mungkin akan menjadi salah satu yang perkara aku ingin katakan adalah agak sukarah untuk kita menang tu 10-0 Siapa ingat lagi guys? Sila komen guys. 10-0 bagi aku ya, it's really sad news. Dan yalah, ref yang diturunkan pun nanti aku ulas guys. Ref tu nanti guys kita akan bahas daripada pengenalan sembang. Sekarang topik ketiga guys, pemain-pemain. Dan yalah, sudah agak cukup guys untuk rekod dan topik yang ketiga. Dan sekarang ni topik yang keempat guys adalah ranking dunia guys. Ranking dunia untuk timnas Indonesia sekarang ni adalah 129. Aku tidak pasti guys selepas perlawanan ni ranking kita berapa guys. Adakah 129 orang, tapi mungkin kita akan naik sebab kita seri dengan negara yang rankingnya 76 dunia guys. Ranking untuk Bahrain guys 76 dunia guys. Kalau kita seri atau maybe menang, kita akan dapat point juga. Mungkin poinnya sedikit aja guys, sedikit, maybe dalam 4 atau 5 point. Tapi mungkin kita akan naik juga insyaAllah. Ranking mungkin dalam 128, 27 update mungkin. Dan 76 Bahrain mungkin akan turun juga guys, kerana beliau seri, beliau tidak mendapat mata guys kan. Okay, habis topik yang pertama, 2 dan 3 dan 4 guys. Kita terus move on untuk topik yang keempat guys. Topik yang keempat iaitu kesebelasan guys. Kesebelasan utama. Sampai aku cek guys, kesebelasan utama guys untuk timnas Indonesia guys. Aku kena tulis guys. Video ni panjang ke panjang? Pengenalan sudah, sembang semasa, topik 4. Okay, seterusnya guys ada kesebelasan utama guys. Untuk aku tulis guys, aku tulis dalam kesebelasan utama guys. Kita lihat agak aku kecewa sedikit. Mengapa guys ada Jordi Amat? Karena kalau aku lihat untuk Jordi Amat guys, beliau masih dalam tahap recovery, tapi beliau diturunkan dalam starting line up. Itu membuat aku kecewa karena dia dalam proses recovery dan beliau diturunkan. Aku rasa itu mungkin akan mengundang sedikit masalah untuk timnas Indonesia. Dan kita pun bermain dengan tactical 5 defend. I don't know guys kenapa kita main itu 5-3-2 guys. 5-3-2. Aku rasa itu adalah most problem of timnas Indonesia. Kenapa kita tidak stick dengan tactical kita sebelum ni. Dan yalah, Jordi Amat bagi aku dia masih dalam keadaan kondisinya tu belum terbaik lagi lah. Dan goalkeeper kita Martin Paes dipercayakan turun di dalam perlawanan ini. Dan Martin Paes juga bagi aku antara
goalkeeper yang terbaik lah. Dan 2 perlawanan man of the match. Dan bagi aku wajib turunkan, walaupun dalam seminggu yang sebelum ini beliau dikabarkan cedera ringan dalam bahagian tangan beliau, tapi bagi aku ya tangan ini mungkin akan sembuhnya, itu mungkin recovery-nya cepat guys. Dan aku suka dengan FC Dallas memberikan peluang untuk Martin Paes untuk kembali sembuh. Dan sambil tu aku lihat game guys, sambil aku lihat game untuk timnas Indonesia. Dan Miss Hilgers guys, debut pertama beliau bersama timnas Indonesia. Dan ya, ini adalah perkara yang bagus untuk timnas Indonesia. Miss Hilgers debut. Dan Jay Izzes adalah kapten di dalam perlawanan ini. Dan Sandy Watch dan Kelvin Verdong, antara pemain yang aku rasa mungkin akan tampil dengan lebih bagus dalam perlawanan ini. Tom Hai diturunkan, it's a good. Tapi kenapa Ivan Jenner dan Malik Rizaldi guys, dan Rafael Strike dan Ragnar Oramanggon guys. Ragnar Oramanggon diturunkan dalam kesebelasan utama timnas Indonesia guys. Kalau kita lihat subs guys, ada Hernando, Nadio, Rizky Ridho, Wahyu, Arhan, Asnawi, Sheni, Nathan, Rendes, Marcelino, Witan, Dimas Derajat, tapi Ricky Kamboya nggak ada guys. Tapi kalau lihatkan untuk kesebelasan utamanya guys, untuk starting line up ni mungkin akan membimbangkan kerana kita ada the news players yang debut, dan ada Jordi Ahmad, dan ada pemain-pemain yang aku rasa mungkin ia akan tampil dengan performanya mungkin agak kita kesal kan untuk di dalam perlawanan ini guys. Jadi kesebelasan utama guys sudah pun kita bahas. Jadi yalah, kita juga ingin membahas guys untuk statistik ya guys ya. Statistik, dan lepas tu baru kita akan bahas untuk first half. Ini pun dah masuk topik yang ke-6 guys ya. Topik ke-6 iaitu statistik guys. Okey, kita akan bahas statistik dulu. Lepas tu baru aku akan bahas first and second. Okey, sabar guys, sabar. Okey, untuk statistik guys ya, untuk timnas Indonesia guys, sekarang inilah penguasaan bola kita guys. Kalah dengan Bahrain. Kita tahu guys, penguasaan ni kita pasti akan kalah. Kerana apa guys? Iaitu adalah Bahrain guys ya. Mereka mungkin menguasai dari segi rumah mereka guys. Mereka tahu bagaimana untuk bermain di rumah mereka. 56% guys untuk penguasaan bola, dan 44% guys untuk penguasaan bola guys. Tapi kita kurang dari segi penguasaan bola kerana kita tidak membiasakan diri guys. Mungkin sebenarnya kita tidak main di Bahrain, di negara-negara Arab kita kurang. Itu membuatkan kita mungkin penguasaan bola kita itu mungkin kurang, dan cuaca di sana pun memainkan peranan guys. Ramai yang tak tahu cuaca di negara Arab ini berbeza guys dengan cuaca yang nanti kita akan pergi ke China guys. Cuacanya lain juga. Kita tak pasti, kita kena adaptasi guys untuk setiap negara yang kita akan lawan. Dan untuk guys finishing or shoot on target, kita tiada beza guys bersama dengan Bahrain, dan terbeza dengan Bahrain. Kita sama guys, cuma dari segi on targetnya Bahrain lebih unggul daripada kita. Kita ada 8, mereka ada 10. Kita ada shoot on target 5 guys. Kalau lihatkan guys, yes, kita mampu menyaingi mereka guys. Kalau lihatkan untuk finishing dan peluang, kita ada guys. Kita ada peluang, tapi itu masalah guys untuk timnas Indonesia. Dari segi finishing atau striker tu kita kurang. And itu kerana kita tidak ada striker guys. Tapi Bahrain mereka ada striker. Mereka ada striker yang mungkin menjanjikan untuk menjaringkan gol. Dan offside juga kita ada 2 guys. Berbanding dengan Bahrain, mereka tiada offside. Itu aku enggak tahu kan. Biasanya guys, game tu mesti akan ada offside, tapi Bahrain enggak ada offside. I don't know. Tapi guys, untuk foul kita paling banyak guys. Foul kita ada 27 guys. Kita ada 27 foul. Kita ada 10, dan Bahrain ada berapa guys? 10 foul. 27 and 10. Aku enggak tahu guys, 27 foul ni apa guys? Takkan pemain Bahrain ni lemah guys. Mereka ni guys fizikal lebih hebat daripada kita, tapi pantang berdrama lebih.
Kalau drama tu guys, bagi pemain Bahrain guys. Kalau masuk drama sinetron tu, bagi je Bahrain. Okey, atau kartu kuning guys, kita ada 2 kartu kuning. Dan kartu kuning Bahrain ya, tiada beza pun. Tapi kita ada kartu merah kosong. Dan corner guys, kita dapat lihat ya guys, Bahrain lagi banyak guys. Ini adalah the most problem guys. Kita tiada corner. Mostly kalau kita lihatkan gol daripada timnas Indonesia guys, rasanya kita boleh dapat gol daripada corner, tapi kita ada hanya 1 corner saja guys. Itu yang agak aku kecewa guys. Untuk corner kita mungkin akan agak suka di situ, tapi kita perlukan player-player yang mungkin dari segi fizikal itu bagus. Tapi guys, ini adalah statistik untuk timnas Indonesia seri dengan Bahrain dari yang aku dapat. Ini daripada timnas Indonesia guys sendiri, tapi perbahasan aku guys, ini yang kalian tunggukan, perbahasan aku first half dari pandangan mata aku sendiri, second half dan first half juga guys. Okay, jadi guys, kita sudah sampai ke topik yang ke-6. Kita teruskan topik yang ke-7 guys, iaitu first half. First half guys ya, ini pandangan aku. Untuk aku melihat untuk kesebelasan utama guys, kita ada kekurangan untuk first half ini, iaitu penguasaan bola kita. Inilah punca problem kita guys. Defense kita guys sering buat problem, dan midfield kita pun problem, striker kita pun problem. Dalam first half tu guys, aku boleh gambarkan masalah itu ada banyak. Goalkeeper kita sering buat mistake. Martin Paes pun sampaikan, enggak tahu mengapa timnas Indonesia bermain begini untuk first half. Masalah itu mungkin ada pada Jordi, Jesus mungkin disebabkan kesilapan Jordi sampai ke Jesus. Miss pun mungkin debut beliau untuk adaptasi perlawanan. Bagi aku guys, Miss ni sepatutnya guys masukkan sebagai subs dulu, baru masukkan Rizky Ridho dulu. Dan itu problem. Tapi dimasukkan Miss untuk dalam starting line up, itu mungkin akan membuatkan gemuruh. Tapi kalau biar berjalan game, baru masukkan Miss. Itu penting guys. Kalau lihatkan game di FC20, biar memang starting line up, tapi untuk first debut beliau, Miss diletakkan, mungkin akan ada kesukaran untuk beliau bermain untuk first half. Okay. Dan Malik Rizaldi diturunkan starting line up. Tapi bagi aku guys, Malik ni guys, dia sesuai sebagai super sub guys. Dia tidak sesuai untuk starting line up. Inilah the problem untuk Shin Tae-yong. Dia mungkin tiada penyerang yang enggak menjanjikan. Tapi Malik aja guys, sekarang ni ikutkan ya performance sekarang ni, Malik memang bagus guys di Liga 1 Indonesia. Malik memang bagus. Tapi untuk aku guys, Malik ni sesuai untuk super sub. Mungkin perjalanan game okey, timnas Indonesia mungkin mau berjalan main kan, main macam mungkin minit ke second half mungkin masuk ke super sub. Kadang-kadang aku tengok play-play macam penyerang-penyerang mungkin sesuai untuk super sub. First half kita banyak kehilangan bola. Tom Hai pun sampai, maybe kadang keluar Nathan pun kehilangan bola. Mistake, kadang-kadang kita mau dapat bola untuk kehadapan, kita sering dihalang oleh pemain Bahrain. Kita hilang bola. Dan kata control the ball, itu the most problem guys. Kita memang dari situ memang the problem kita nampak guys dalam first half. Dan ada pemain-pemain yang mungkin tidak menjadi guys. Sampaikan Rafai Strike pun tidak berapa menjadi dalam game ini. Dapat bola, kalah. Dan Ragnar pun juga hilang guys dalam first half ni. Tapi second half kita nampak beliau bermain. Rafai dengan Ragnar dalam game ni memang tak boleh guys. Kerana bagaimana kita dapat bola daripada tengah defend kita problem. Bayangkan, daripada defend tengah kita problem, habis. Baru Bahrain dapat bola, terus menyerang lah. Terus risau aku guys. Dan kadang-kadang Jordi Amat juga dalam first half ni sering buat kesilapan. Jordi Amat, Malik juga. Dan kadang-kadang bola-bola sampai ke hadapan pun sukar. Ini bukan permainan Indonesia guys. Biasa guys, first half kita tiada masalah guys. Aku perhatikan mungkin kita lawan Australia hari tu, kita mungkin the problem is like, mungkin first half kita perlu ubah guys starting line up. Starting line up kita kena ubah. Dan itulah guys untuk first half aku. Dan sampaikan kita pun dihukum gol.
dengan jaringan daripada pemain Bahrain. Aku ingat gol itu guys. Ingat tak gol guys. Aku terkejut. Aku live di TikTok kan masa tu. Aku ingat tidak gol, tapi gol. Dan disahkan oleh pengadil gol. Dan akhirnya guys kita comeback dengan jaringan daripada Ragnar. Tapi dicek VR-nya guys, adakah itu offside atau tidak. Tapi bagi aku ia tak ada offside. Orang kata handball, tapi tak ada handball, tak ada offside. Tapi ia skor satu sama untuk first half kita. Jadi untuk dalam first half ni guys, aku ringkukkan banyak masalah kita guys. Kita masalah dari segi kehilangan bola, dan Martin Paes pun tidak berapa serius, fokus. Dan tengah kita sering membuat hilang bola, finish atau striker kita untuk dalam game ni macam enggak tahu ala tujuannya mereka untuk pergi menyerang itu. Dan kita kurang menyerang di situ. Dan ini yang berubahnya guys untuk second half. Second half kalian akan tahu kita berubah. Menurut aku guys, second half kita sudah ada perubahan. Kita masukkan, kita tukar Jordi Amat, Sandy Walsh, Rizky Ridho masuk, lepas tu Eliano masuk. Eliano ganti Sandy Walsh. Dan masa first half aku nampak guys, timnas Indonesia mula bermain dengan lebih bagus. Nampak sikit guys, untuk dalam second half kita berubah bermainnya. Dan kalau yang akan pemain Bahrain pun still lagi aku nampak mereka pun masih lagi belum buat pertukaran untuk masa dalam beberapa minit. Tapi ini aku suka guys, bila Eliano masuk, Rizky Ridho masuk, ya okay guys main. Baru nampak tenang guys. Dan Marcelino pun masuk guys, ganti Malik. Dan Witan pun masuk. Banyak guys, untuk second half ni kita banyak tukar pemain. Dan timnas Indonesia baru nampak guys, kita bermain agak lancar untuk dalam second half. Second half kita bermain dengan lebih bagus. Dan kita ada jaringkan gol daripada Rafa strike. Dan turn on guys, kita sudah nampak dah bermainnya itu mana passing. Tengah kita mula dapat bola. Tom Hai pun dah okay, main bagus Tom Hai. Defense kita mula teratur karena keluar Jordi guys. The most problem ni guys, Jordi dia tidak bagus lagi guys. Kita kata guys, Jordi masih lagi tidak bagus. Dan masih lagi belum kita nampak mereka ini bermain. Jordi ni masih lagi berbagus guys. Dia mau recovery. Dan JZ pun ya bola nak tenang kawal bola. Dan Martin Paes pun mula banyak menyelamatkan. Walaupun kita dari segi sudut untuk second half ni guys, kita okay aja guys. Okay. Dan second half ni kita jaringkan gol. Bagi aku guys, memang bagus jaringannya. Tapi untuk second half ni, untuk aku bayangkan kita sering buat mistake. Mistake tu apa guys? Kita memberikan banyak peluang free kick. Dan kita tidak tahu clear ball. Bayangkan clear ball tu guys, aku tak tahu ref ini guys. Kita sentuh, kita ada body contact dengan pemain Bahrain. Tapi ref memberikan free kick. Bila ada body contact daripada pemain Indonesia, tiada. Ya, aku nampak dalam second half ni guys, aku nampak jelas untuk tim Indonesia sepertinya refnya tu berat sebelah. Dan kita ada peluang, tapi justrunya guys, itu problemnya guys. Kita ada banyak peluang, tapi my point is like kita perlu jadikan gol. Tapi kita ada peluang. Peluangnya tu depan gol kita boleh jaringkan, tapi finishingnya tu aduh. Ini guys masalah kita guys, kita tiada penyerang. Kita tiada penyerang. Kalau kita ada penyerang, kita akan bagus mainnya. Dan masuk ke minit 90, kita unggul guys 2-1. 90 minit sudah habis. Dan kita ada tambahan 6 minit. 6 minit. Dan 6 minit guys tambahannya. Aku tunggu game. Minit pertama, kedua, ketiga, 4 sampai ke 6 guys. Minit tambahannya guys. Masuk ke minit ke-7 guys, biasa. Mungkin timnas Indonesia sekarang control ball. Masuk ke minit ke-8, patutnya ref berhentikan game. Okay, patutnya ref berhenti karena kita sudah clear ball. Kita sudah hantar bola ke depan. Tapi timnas Indonesia dan Bahrain masih lagi berjalan. Ref masih lagi bertiup.
Tapi masuk ke minit ke-9, itu yang terjadi guys. Kita corner, kita hasilnya gol daripada pemain nombor 12, comeback daripada Bahrain. Tapi yang lawaknya guys adalah sepatutnya gol itu, patutnya game sudah habis, dan setiap gol yang digolkan ada cek VR. Tapi gol ini bagi aku kebanyakannya adalah offside. Bagi aku nampak itu the clearly offside. Tapi aku nggak tahu, tapi mungkin ref mungkin rasa itu tak penting, I don't know, but itu aku akan bahas dengan ref. Dan second half sudah, tapi kita teruskan full time. Indonesia 2 sama dengan Bahrain full time. Dan aku nggak tahu kata apa guys. Sejujurnya dalam game ni kita ada banyak kekurangan. Kita memberikan peluang kepada Bahrain dan kita memberikan mereka mistake. Kita kena akui guys, kita paling banyak buat mistake. Kita tidak membuat seperti apa yang tuan rumah buat. Dan dari segi starting line up, kita sudah problem, finishing kita problem, dan penguasaan bola tu kita hilang bola, dan finishing, dan ref pun problem. Untuk full time ni guys, aku bahaskan guys, Indonesia menang. Tapi pemain kita sendiri, pemain Indonesia sendiri, bagi aku, kita tak boleh tengok ref. Jangan tengok ref guys. Pemain kita sering melakukan mistake. Mistake tu adalah kita memberikan peluang. Kita memberikan peluang kepada mereka untuk menyerang. Kita tidak mahu mencari gol. Kita ada peluang guys untuk kita dapat lagi gol. Tapi kita tidak berapa itu guys. Tidak berapa untuk menjaringkan gol. Kita tiada itu. Itu yang aku kesal guys. Itu yang aku kesal untuk dalam tim Indonesia sekarang. Kita ada peluang, finishing tu kita kurang. I don't know, tapi itulah full time guys. Dan kita sering membuat kesilapan. Dan Bahrain juga, kalau lihat kan, ini rumah mereka guys. Kita kena faham guys, full time ini rumah mereka guys. Mereka control the ball. Tapi ingat guys, kita masih lagi ada second leg nanti. Tunggu guys, di away kita akan buat baik. Okay, di rumah kita sendiri. Seterusnya guys, the man of the match guys. Untuk dalam perlawanan ni, Rafa strike. Boleh aja guys aku nak letak Ragnar, tapi aku nak letak man of the match guys, iaitu ref. Patutnya man of the match tu adalah the ref, bukan Rafa strike. Man of the match nya itu adalah ref. Okay. Dan bagi aku Rafa strike adalah the best player yang kita lihat guys. Yang mungkin ada orang kritik beliau. Bagi aku Rafa strike adalah pemain yang kita sekarang ni patut berbangga. Beliau yang menjaringkan gol, dan beliau aku rasa mungkin akan buat yang terbaik guys. Nanti kita menang Cina nanti. Dan Martin Paes dalam patutnya guys boleh jadi man of the match dalam game ni. Tapi mungkin fokus beliau itu mungkin terganggu dengan kecederaan-nya, dengan itunya, maybe untuk recovery itu mungkin sekali itu kita akan fikir untuk dapatkan second goalkeeper nanti, Emil, insyaAllah. Kerana kita perlukan backup dan goalkeepers. Dan aku setuju guys untuk letakkan Rafa strike sebagai man of the match di dalam perlawanan ini. Dan kita lihat beliau memang tampil dengan lebih bagus dalam perlawanan inilah. Aku mau letak Ragnar, JEZ, Mes atau Eliano, tapi aku akan letak, aku setuju Rafa strike diletakkan sebagai man of the match. Ini sudah 10 guys, masuk 10 topik guys. Okay. Dan kita akan membahas kelemahan guys. Ini yang kelemahan
kelemahan ini guys kita patut bahas. Kalau saya setakat banggakan kelemahan apa yang kita mau bahas, kelemahan itu penting. Kita mau bahas kelemahan ini penting guys sebenarnya. Kelemahan dari segi timnas Indonesia ni guys, yang pertama adalah finishing. Finishing kita kurang. Mengapa? Kalau aku lihatkan game untuk tim Indonesia ni, finishing kita kurang. Dan kita masih lagi ada peluang untuk jaringkan gol. Kita ada peluang depan mata, tidak jaringkan gol. Finishing kita kurang. Finishing itu sebagai kita tiada striker. Kita tak ada striker. Dan sepatutnya guys, antara player yang aku rasa mungkin kita boleh bawa adalah Jens Raven. Karena bagi aku Jens Raven adalah pemain yang fizikal beliau, mungkin kalau ada kata dia belum matang, tapi bagi aku Jens Raven walaupun belum matang, tapi beliau at least mencarikan gol. Dia ada fizikal, dia ada vision, dia yang buka peluang. Kalau you kan, aku tengok game timnas U20, Jens Raven bagus guys, dan kita ada peluang. Dan kita kena ada finishing, kita kena ada striker, kena ada striker. Kalau kita tak ada striker, finishingnya itu kita kurang, itu habis finishing kita kurang. Dan seterusnya guys adalah, kedua guys adalah pemain kita sering buat mistake. Goalkeeper mistake, defense mistake, striker kita sering buat mistake. Kadang kita mudah kehilangan bola itu, pegang bola sekejap hilang. Lepas tu defense kita pun, Jordi Amat pun sering, kalau clear ball itu guys, clear ball tu enggak tahu, I don't know, clear ball. Dan yang ketiga kan ada starting line up. The most problem, the starting line up. Kita sering letak starting line up yang mungkin agak pelik, dan formationnya itu mungkin aku enggak tahu kata apa guys, tapi mungkin Coach Shin Tae-yong tahu guys. Kalau menentang setiap negara itu mungkin beliau ada formation atau tactical yang beliau ingin terapkan. Dan tactical. Dan Miss Hilgers guys, kita mungkin akan debut untuk Miss Hilgers Eliano. Dan yang keempat ni guys, kita kesalahan untuk letakkan debut pemain kita guys. Patutnya Miss dan Eliano debut dalam second half. Mungkin Eliano akan diletakkan starting line up. Mungkin berbeza guys. Patutnya Miss, mungkin kita patut letak nanti, patutnya letak Jordi Amat dan Skiddo dulu kan. Kalau Jordi Amat kita masukkan Miss mungkin dalam keadaan terbaik, beliau akan warm up dulu. Dan Eliano mungkin akan diletakkan dalam starting line up. Patutnya Eliano diletakkan starting line up, Miss patutnya letak dalam second half maybe. Untuk kita lihat gameplay kan. Mana kita tahu kan. Untuk kita lihat bagaimana untuk permainan tim Indonesia nanti. Dan yang kelima guys adalah pemain kita masih lagi belum bagus lagi. Walaupun kita juga ada pemain-pemain yang berkualiti, and CJ and Mes dan Tom Hai, Ragnar, Rafael, pemain kita masih lagi belum capai potensi mereka itu. Dan lagi Rafael pun baru sampai ke kelab baru beliau, Brisbane Roar, dan Kelvin, Shani, semua mereka masih lagi belum capai lagi. Dan mereka pun season ni baru mula guys. Liga Australia pun baru mula, Eropah atau liga-liga Eropah tu baru nak mula guys, dan it take time lah guys, dan kita kena bersabar guys. Kena bersabar kerana liga baru mula guys. Kalian ingat faham guys, pemain kita ni bermain di Eropah, liga tu baru bermula guys. Dan mereka bermain ini mungkin akan ada mistake, mereka sering buat mistake. Berbeza dengan pemain kita dulu, kerana liga masih berjalan guys. Kalau di Eropah tu liga masih berjalan. Itu sebab pemain kita ni bagus guys, performan mereka guys masih lagi bagus, dan kita boleh layak ke Piala Dunia masa itu. Dan tapi kita sabar juga guys untuk kelemahan kita. Tapi kita harap kita perbaiki nanti menentang Tiongkok nanti, insyaAllah. Kelemahan itu, video ini sudah 34 minit dan baru topik yang ke-11 guys. Ini yang topik yang kalian tunggukan guys, iaitu ref menentang Bahrain ni guys. Aku kecewa.
agak berat sebelah. Dan aku kecewa banget. Kecewa dengan refnya. Sampaikan refnya itu mungkin kalian kenal guys. Dan kalau kalian tidak tahu guys, sebelum ini Bahrain pernah buat hal guys, yaitu masa mereka menentang Jepang. Mereka ada lampu apa itu guys? Lampu. Dan diorang main lampu dekat pemain Jepang guys. Kalian, lampu apa warna hijau tu guys, lampu mereka sering kacau pemain Jepang itu kan. Dan kalau kalian tidak tahu, ketua untuk AFC ini adalah daripada Bahrain. I don't know, but mungkin yalah, kalian kena faham guys, kalau kita bertemu dengan negara Arab ni guys, patutnya guys refnya itu orang Asia. Okay, patutnya ref itu orang Asia. Tapi aku tak tahu kenapa bertemu dengan Bahrain, refnya itu orang Arab. Sepatutnya be fair. Be fairnya itu adalah tim ASEAN bertemu dengan Arab, bertemu tim daripada coach ref daripada Asia. Contohnya Jepang, Korea, China. Patutnya ref itu adalah daripada negara-negara ini. Tapi mereka mau ambilnya ref daripada Arab. Aku sudah nampak guys, di situ mereka sudah tidak fair. Dan ref ni juga banyak problemnya. Pernah memberikan banyak peluang kepada negara-negara Arab untuk menang. Kalian boleh lihat ya guys, problem apa yang buat. Dan aku bukan orang yang kerja di AFC, tapi ref the mostly dalam game ni memang berat sebelah. I guarantee guys, ref memang berat sebelah. Dan shame on you AFC. Shame on you. Kerana kita dirompak guys. Bayangkan guys, patutnya guys pada minit ke-8 hingga ke-7 sudah habis game. Patutnya sudah habis game. Tapi mungkin ref rasanya itu mata itu buta guys. Patutnya waktunya itu habis. Waktu atau 7 atau 8 sudah habis. Karena tim Indonesia sudah clear ball. Sudah clear ball ke depan, di end. Tapi game terus berjalan lagi. Dan sampaikan kalau ada peluang itu, sepatutnya guys sudah habis. Tapi sudah nampak guys di situ kan. Ya, bila kita bertemu negara Arab guys, jadi macam ni guys. Negara ASEAN kalau bertemu dengan Arab, memang itu problem. Itu dah problem. Mereka tidak akan memberikan kemenangan pada negara ASEAN. Itu. Mereka tidak akan memberi kemenangan. Mereka tidak akan memberi kemenangan. That's not fair. Dan kita teruskan kesimpulan. Ini yang ke-13 ya, kesimpulan. Kesimpulannya guys, mereka tidak akan memberi kemenangan pada negara ASEAN. Mereka tidak akan memberi kemenangan pada negara ASEAN. Mereka tidak akan beri. Kerana mereka malu. Kita boleh menang. Dan aku kecewa dengan AFC. Dan apapun, kita kena move on. Walaupun kita seri, kita 3 perlawanan seri, tapi kita kena move on. Dan kita kena bangkit balik. Apa yang perlu kita buat? Kita kena bangkit. Dan apa yang aku ingin katakan adalah, jangan pernah mengalah. Okay, jangan pernah mengalah. Dan kita kena perbaiki guys. Dan kita kena letak style up yang betul. Dan kita kena move on. Bukan sekali dua guys Pak Arab ni buat. Kalau lihat di final ASEAN Cup, Qatar pun 3 penalti guys. 3 penalti guys. Kemenangannya tu dirompak. Kalian lihat game Jordan. Itulah kesimpulannya guys. Selagi negara Arab ni guys, kalau dia kalah dengan ASEAN, dia malu banget. Dan kita teruskan dengan topik yang ke-14, iaitu peluang Indonesia guys. Okay guys, sekarang ni Indonesia berada di kedudukan nombor 5 guys. Nombor 5.
Peluang kita untuk lain itu masih lagi ada peluang. Kita masih lagi ada peluang. Karena kita tidak kalah. Macam Australia, mereka kalah, Bahrain pun ada kalah. Tapi negara-negara yang dalam grup ini guys, kita dengan Arab Saudi guys, Jepang. Kita Jepang dengan Arab Saudi, kita tidak kalah. Kita Jepang dengan Arab Saudi, Indonesia, 3 negara yang masih lagi belum unbeaten. Negara-negara yang lain masih lagi ada unbeaten lah. Tapi aku di sini mengatakan satu aja guys. Jangan pernah ada satu, yaitu kita mengalah. Ingat. Okay? Kita masih lagi ada peluang. Kita masih ada peluang untuk duduk kedua. Karena beza kita adalah dengan Australia, Bahrain. Beza kita Australia dan Bahrain dengan Arab Saudi itu satu mata aja guys. Kita di nombor 5, 3 mata. Karena kita 3 seri, 3 mata, 4 guys mata. Australia, Arab Saudi dan Bahrain 4 mata. Kita 3. Kita masih ada peluang. Jikalau kita menang dengan China guys, Tiongkok, kita mungkin akan dapat 6 mata. Kalau Arab Saudi guys kalah, Australia kalah, Bahrain mungkin akan kalah. Kita doakan Bahrain kalah guys. Ya, kita doakan Bahrain kalah. Kita ada peluang. Okay, kalau Arab Saudi kalah atau Jepang mungkin akan kalah, kita doakan guys. Kita mengharapkan guys, negara di tangga yang pertama, kedua, 3 atau 4 ini kalah. Harap mereka kalah lah guys. Seri ke apa guys, tapi kita kena menang dengan China guys. Kita kena menang dengan China. Peluang hidup kalau kita menang dengan China dengan jaringan yang besar. Tapi aku tengok guys, kita lawan China pun suka guys. Aku dengar China pun nak bagi jauh tempat kita tinggal, hotel dengan stadium. I don't know guys, tapi the ending guys, untuk kita punya 15 guys, top 15 ni adalah the next game. Kita kena fokus apa yang ingin kita buat guys untuk dalam perlawanan ni. Aku mengharapkan tim Indonesia boleh buat yang terbaik. Aku tak tahu guys, tapi ini adalah the first. Aku yang half Indonesia ni guys, aku rasa memang agak kecewa guys. Agak kecewa dengan apa yang tindakan daripada ref sendiri ke semuanya guys. Aku bahas selama 40 minit ni guys. 40 minit aku bahas ni adalah untuk kalian semua. Aku tengok game guys. Aku tengok suruhan game. Aku live guys selama 5 jam di TikTok untuk tengok dalam perlawanan ni. Dan ini first time aku rasa kecewa. Ini aku kecewa. Aku tak tahu. Ini first time aku kecewa. Tapi aku sentiasa ada harapan. Untuk Indonesia layak guys. Aku sentiasa ada harapan untuk Indonesia layak. Aku selalu pasang niat aku untuk melihat Indonesia menang guys. And aku tidak mau kemenangan itu macam begini guys. Macam not fair. Not fair. Dan kalau mereka mahu kemenangan, bukan cara begitu. Kalau mereka mahu kemenangan, itu bukan caranya guys. And kalau Bahrain mau menang, yes, that easy guys. Sini. Kalau Bahrain mahu kemenangan, bukan caranya begitu. Kalau Bahrain mahu kemenangan, bukan cara itu. Kamu lambatkan game, kamu bagi menang. Not. Kamu bagi je penalti. Bagi penalti sampai 3 ke 10, macam mana Qatar buat, kamu bagi penalti. Bagi tim Indonesia kalah. Easy. Simple. Itu yang kamu mahu kan? Tapi guys, walaupun ada orang kritik, itulah inilah, bagi aku berbangga guys dengan timnas Indonesia sekarang ini. Kita tim yang biasa guys. Kita kena upgrade guys. Ini ranking 70 dunia guys. Kalau mereka kalah guys, mungkin mereka akan malu dengan tim Indonesia. Kalau mereka kalah, mereka akan malu dengan kita. Disebabkan mereka ada orang yang dalam, mereka mungkin akan malu guys kalah dengan kita. Pasti akan malu.
Mereka pasti malu kalah dengan kita guys. Dan walau bagaimanapun kita tetap yakin dan positif untuk timnas Indonesia sekarang ini. Dan misi kita guys, kena menang guys. Untuk perlawanan yang keempat ni menentang Tiongkok, kita kena menang guys. Kita kena menang dengan Tiongkok. InsyaAllah kita kena menang dengan Tiongkok. Dan aku akan bahas guys nanti. Wah, ini panjang guys. Menentang Tiongkok kita kena menang. Dan kita kena kurangkan mistake. Starting like pun menentang Tiongkok pun sukar guys. Tapi ya kena yakin. Kita janganlah be realistic untuk menang. Tapi insyaAllah guys, aku yakin kita mampu menang dengan kualiti yang kita ada sekarang ni. Untuk prestasi China sekarang ni guys menurun sikit. Tapi yalah, aku mengharapkan kalian penyokong, pendukung timnas Indonesia jangan pernah mengalah. Kita masih lagi ada peluang. Kita masih lagi pintunya tu terbuka untuk melayakkan diri. Bezanya guys, kita cuma satu mata guys. Kita kalau dapat menang, kita mungkin akan duduk di tangga ketiga atau 2 selepas ni. Kalau kita menang dengan China, dengan jaringannya besar. Tapi yalah, kita kena konsisten dengan apa yang kita ingin buat guys. Kita kena konsisten. Video ni 40 minit guys, 46 minit. Aku tak pernah bahas guys. Sepanjang aku buat konten bola, aku tak pernah bahas video aku sepanjang ini. Tapi aku buat ini untuk kalian guys. Aku buat ini untuk kalian. Dan Indonesia adalah sebahagian daripada negara aku juga. Dan apa jua yang terjadi guys, kita kena keep on moving. Keep on moving dengan apa yang kita ingin buat. Dengan timnas kita buat sekarang guys. Aku tulis guys. Aku tulis guys buku ni. Aku tulis. Aku analisis semuanya guys. Aku bukan ngomongnya ini ya ngomongnya asal-asalan. Tapi aku ngomongnya ini karena berfakta dan berilmiah. Aku mau kalian fokus dan jangan layan konten-konten hoax dan fakes. Ini guys aku bahas. Jadi aku harap kalian perlu terus support untuk timnas Indonesia. Aku tahu apa yang mereka buat. Mereka mau gunakan ref, guna. Tapi kita kena be realistic. Aku rasa kita mungkin akan layak ke round 4 je guys. Kita mungkin akan layak pusingan. Kita mungkin akan struggle untuk dalam grup. Tapi kalau kita layak kepada dunia, mungkin itu adalah bonus. Tapi kita mungkin round 4 je. Tapi kita kena optimis, kita kena layak. Kita kena tanamkan mindset kita guys. Adalah mindset kita itu kena champion, mentality juara. Kita adalah bangsa pejuara. Kita bukan bangsa yang lemah. Dan kita okey aja guys. Kita seri 3 perlawanan. Kita seri bukan negara biasa-biasa guys. Kita seri dengan Arab Saudi di rumah mereka. Kita seri di rumah mereka. Kita seri dengan Australia. Okay, kita seri dengan Australia. Kita seri dengan Bahrain. Mereka negara di bawah 100 guys. Kita 129. Mereka 70. Mereka mau angka ke 50. Bayangkan guys. Kita mostly, kita hampir dalam boleh mengalahkan mereka guys. Tapi ada saja orang yang ingin mengacau. Ada saja orang yang ingin mengacau. Tapi aku di sini hanya tahu kan, kita nak keep on moving dengan apa yang ingin kita buat. Keep on moving, teruskan berjalan. Dan jangan pernah mengalah. Kerana aku tahu timnas Indonesia mampu pergi lebih jauh. Mampu pergi lebih jauh. Aku yakin. Apa-apa guys, video ini aku dedikasikan untuk kalian semua, untuk support aku. Dan road to 20k subscriber. Ingat guys, 20k subscriber. Dan aku mengharapkan timnas Indonesia mampu pergi lebih jauh. Dan teruskan like, share di teman-teman kalian semua. Ini adalah video panjang guys. Aku patut video ni 40 minit. Tapi jadinya itu 50 minit guys. 50 minit video aku. Tapi banyak yang perlu diperbaiki. Teruskan menyokong. Jangan negatif. Dan I share more you AFC ref. Tapi apa guys,
Itu saja video kita kali ini. Assalamualaikum amigos. Baby.